Selamat siang semuanya, sobat-sobat The Consulting. Hari ini jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai cara pelaporan realisasi insentif pajak berdasarkan PMK 44. Jadi baru-baru ini kan Dirjen Pajak ngeluarin peraturan terkait PMK 44 ya teman-teman ya. Jadi di mana ada insentif terkait PPh 21, ada lagi insentif PPh 22, PPh 25, ada lagi insentif PPh final dan juga insentif terkait PPN gitu. Dan hari ini saya akan membahas mengenai realisasinya ya, realisasi PPh 21 teman-teman ya. Jadi semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bingung gimana ya cara realisasinya, karena dalam peraturan itu jelas disebutkan bahwa bagi perusahaan gitu ya, bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas insentif PPh 21 itu wajib membuat laporan realisasi, yang mana laporan realisasi itu akan dilakukan bulanan. Jadi tanggal 20 bulan berikutnya, sama dengan tenggat waktu laporan SPT masa gitu ya. Oke, jadi untuk lapor realisasi bulanan ya, rekan-rekan bisa masuk di website DJP Online ya. Website DJP Online ini saran buat teman-teman kalau mau akses DJP Online supaya lebih ringan gitu ya, coba masuk ke incognito, mode incognito ya. Jadi kalau pakai mode incognito ini lebih private, biasanya lebih enteng gitu. Kalau biasanya pakai model biasa itu biasanya kan sering lemot lah, error, nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya seringnya pakai mode ini teman-teman. Ini buat referensi aja sih ya. Nah, jadi masuk ke DJP Online, oke. Nah, sampai di halaman ini, teman-teman tinggal masukkan NPWP-nya berapa, oke. Kemudian passwordnya. Kemudian ini kode keamanannya. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman sudah masuk ke portalnya DJP Online, teman-teman. Ya. Sedikit review terkait PPh 21, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ya. Jadi insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini siapa sih yang bisa dapat atau siapa sih yang bisa memanfaatkan PPh 21? Insentifnya itu siapa yang bisa memanfaatkan? Jadi yang bisa memanfaatkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam KIT itu ya. Kemudian perusahaan yang di kawasan berikat ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang KLU-nya terdaftar. Jadi di PMK 44 itu ada teman-teman lampiran KLU apa aja sih yang berhak menerima. Jadi seandainya KLU wajib pajak itu tertera di situ, berarti teman-teman bisa memanfaatkan insentif PPh 21 ini. Gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah memanfaatkan insentif PPh 21 ini, maka teman-teman punya kewajiban untuk lapor realisasi atas pemanfaatan insentif tersebut. Jadi insentif ini kan berlakunya mulai dari April ya sampai September ya, April 2020 sampai September 2020. Jadi ada 6 bulan teman-teman, dan itu harus dilaporkan realisasi bulanan. Itu untuk yang PPh 21 dan PPh final. Kalau yang PPh 22 dan PPh 25 itu lapor realisasinya per 3 bulan sekali. Ya. Jadi karena kita ini bahas yang 21 ya, maka saya ambil contoh masa April nih yang sudah lewat nih. Berarti kan teman-teman harus sudah melaporkannya di
bulan Mei ya. Maksimal di tanggal 20 teman-teman. Jadi persis seperti lapor SPT masa ya. Jadi begitu teman-teman memanfaatkan insentif 21, dua kali nih lapornya, SPT masa dan lapor realisasi PPh 21 teman-teman ya. Sekedar info, untuk SPT masa harusnya tidak ada perbedaan ya. Yang membedakan hanya atas insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah, itu teman-teman masukkan NTPN-nya itu pakai kode 9999. Jadi NTPN itu kalau tidak salah ada 16 digit gitu ya. Jadi teman-teman tinggal isikan semua 99999 sampai 16 digit. Nominalnya sesuai insentif yang ditanggung. Nah, kemudian dalam kode billingnya teman-teman buat kode billing dikasih keterangan PPh 21 ditanggung pemerintah X peraturan PMK nomor 44 bla bla bla. Nah, itu sudah banyak berseliweran informasi seperti itu ya. Jadi jangan lupa kode billingnya dicetak dan juga NTPN-nya dibuat 9999. Itu aja sih yang membedakan kalau terkait SPT masa. Dan jangan lupa juga PPh 21 ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pegawai yang memiliki NPWP teman-teman ya. Jadi in case di perusahaan rekan-rekan semua ada yang tidak punya NPWP nih, itu sudah pasti tidak boleh, sudah pasti tidak bisa memanfaatkan PPh 21 ya. Dan juga aturan lainnya adalah pegawai yang penghasilannya tidak lebih dari 200 juta setahun ya. Itu kalau dibagi per bulan kurang lebih kisaran 16,5 juta kalau tidak salah. Jadi kalau gaji per bulannya tidak lebih dari 16,5 juta, dia bisa mendapat fasilitas PPh 21 asalkan dia punya NPWP gitu. Jadi seandainya dalam satu perusahaan ada yang dipotong pajak tapi tidak punya NPWP, berarti kan dia tetap harus bayar PPh 21 nih. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu, maka perusahaan Bapak Ibu harus menerbitkan dua kode billing ya. Yang satu benar-benar untuk dibayar atas yang tidak punya NPWP tadi. Yang satu lagi kode billing insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Begitu juga NTPN, akan ada dua NTPN. Yang satu yang 999 berdasarkan yang ditanggung pemerintah, yang satu lagi NTPN berdasarkan pembayaran sesungguhnya atas PPh 21. Atas pegawai yang tidak punya NPWP tadi. Itu ya. Jadi itu sedikit review sih terkait PPh 21 gitu ya. Nah, sekarang cara mendapatkan fasilitasnya seperti apa? Nah, ini cara mendapatkan fasilitas dulu teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke masalah realisasi, saya mau tunjukkan cara mendapatkan fasilitasnya itu dari mana sih ya. Jadi untuk bisa dapat fasilitas, teman-teman masuk ke tadi ya, portal DJP online seperti yang tertera di layar ini. Kemudian teman-teman masuk ke menu layanan ya. Nah, di layanan ini ada fitur KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Teman-teman masuk ke situ ya. Nah, di KSWP ini ada pilihan teman-teman. Profil pemenuhan kewajiban saya. Ini untuk keperluannya apa aja ini bisa dipilih ya. Jadi di sini teman-teman cari yang fasilitas PPh 21 DTP PMK 44 2020. Oke. Begitu teman-teman pilih, itu akan muncul kode keamanan seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan Y2N6. Submit. Nah, di sini keterangannya permohonan saudara, kode ya, ini kode permohonan. Saudara sudah pernah mengajukan fasilitas PPh 21. Jadi ini dalam hal ini wajib pajak yang saya pakai contoh ini sudah mengajukan teman-teman. Nah, seandainya belum, itu biasanya akan statusnya di sini teman-teman. Di status ini akan muncul terpenuhi apa enggak. Jadi ada tiga variabel nantinya ya. Yang pertama itu terkait KIP tadi. Kemudian yang kedua ada kawasan berikat, yang ketiga adalah KLU. Nah, kalau PPh 21 ini salah satu dari ketiga kriteria tersebut terpenuhi, teman-teman bisa melakukan pengajuan. Biasanya di sini ini ada di atas profil ini ada pilihan itu, kalau seingat saya itu ada pilihan permohonan. Ya, permohonan. Jadi klik permohonan, nanti akan ada keterangan diterima, permohonan diterima, kurang lebih seperti itu. Dan seandainya sudah diterima, ketika mau mengajukan lagi seperti yang contoh ini, akan ada keterangan sudah pernah mengajukan. Ya, jadi di KSWP
statusnya sudah pernah mengajukan. Berarti ini saya sudah bisa memanfaatkan insentif PPh 21, teman-teman. Oke, selanjutnya begitu ngitung PPh 21 nih, bla 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 segala macam sudah dihitung. Oh, ternyata ada yang di atas PTKP, ada yang dipotong pajak gitu ya, dan punya NPWP. Berarti kan ada pegawai yang ditanggung pemerintah nih ceritanya gitu ya. Dan for your information juga, PPh 21 ditanggung pemerintah ini artinya oleh pemberi kerja itu PPh 21-nya diberikan langsung ke karyawan, teman-teman. Jadi misal dalam perhitungan gajinya misal 7 juta ya, misal kemudian dipotong PPh 21 katakan 300.000 gitu, maka itu 300.000 enggak dipotong gitu. Biasanya kan kalau PPh 21 ditanggungkan ke karyawan kan 7 juta, berarti yang dikasihkan adalah 6.700.000 nih. Kalau ini enggak full, kasihkan 7 juta termasuk PPh 21-nya. Dan itu 300.000-nya yang ditanggung pemerintah. Seperti itu teknisnya. Jadi PPh 21 diberikan ke karyawan, teman-teman ya. Oke, ini pengajuan insentif PPh 21 via KSWP sudah berhasil gitu ya. Kemudian balik lagi, teman-teman. Di sini ada e-reporting insentif COVID-19. Cuman teman-teman, ini karena saya sudah melakukan ya. Kalau seandainya biasanya untuk teman-teman yang belum pernah melakukan, pilihan e-reporting ini belum muncul, teman-teman. Ini belum muncul. Cara munculkannya dari mana? Nah, cara munculkannya ini dari sini, teman-teman. Pilih profil ya, pilih profil. Kemudian ini di sini ada aktivasi fitur layanan. Nah, tinggal teman-teman klik aktivasi fitur layanan. Ini dicentang. Nah, ini ada e-reporting insentif COVID-19. Ini dicentang, kemudian pilih ubah fitur layanan. Gitu. Begitu pilih ubah fitur layanan, otomatis di pilihan layanan ini akan langsung muncul e-reporting insentif COVID-19 seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lapor realisasi tinggal masuk ke sini, teman-teman. E-reporting insentif COVID ya. Oke, kebetulan ini saya sudah pernah lapor, tapi tidak apa-apa, saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh. Mau lapor terkait apa? Tadi pilih sini, teman-teman, sorry. Pelaporannya ini pilih ditambah. Jadi ditambah ini teman-teman nanti bisa milih pelaporan terkait realisasi yang mana, gitulah ceritanya. Nah, di sini ada pilihan jenis pelaporan. Nah, ini ada PPh final dan PPh 21. For your information gitu ya. PPh 25 dan PPh 22 masih belum muncul format pelaporannya sampai dengan video ini dibuat ya. Jadi yang masih muncul adalah realisasi PPh final dan juga realisasi PPh 21, teman-teman. Ya, jadi karena realisasi PPh 25 ini berlakunya masih 3 bulan lagi gitu ya. Jadi mungkin belum jadi format pelaporannya, teman-teman. Tapi nanti ketika sudah ada, pasti ada pemberitahuan lagi dari DJP, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini pilih jenis pelaporan, kita pilih realisasi PPh 21, teman-teman. Ya, kemudian lanjutkan. Kembali masukkan kode keamanan A28X. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman yang belum punya formatnya, teman-teman bisa download di sini. Jadi di petunjuk ini yang poin nomor 1, apabila Anda belum memiliki format file laporan realisasi PPh 21, silakan unduh pada link berikut ini, gitu ya. Jadi ini tinggal di download, teman-teman. Nanti dia munculnya akan seperti ini. Ya, ini kebetulan saya sudah download, gitu ya. Oke.
agak lemot. Nah, jadi format realisasi PPh 21 ketika teman-teman tadi download itu tampilannya akan seperti ini ya. Ada 2 sheet. Ini formatnya Excel, teman-teman. Ada 2 sheet. Yang pertama sheet rekap, yang kedua adalah sheet FAS 21 DTP ya, atau fasilitas 21 DTP. Cara pengisiannya bagaimana? Nah, ini saya coba pandu ya, teman-teman ya. Jadi di sini di sheet rek ini dua-duanya sheetnya harus terisi lengkap, teman-teman ya. Yang pertama rekap. Kita masuk sheet rekap dulu deh. Jadi yang baris pertama itu jumlah pegawai yang berhak menerima PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi teman-teman tinggal lihat rekap perhitungan PPh 21-nya, berapa banyak sih karyawan yang mendapatkan fasilitas. Ya, karena kan tidak semua. Jadi ceritanya yang muncul di laporan realisasi ini hanya karyawan yang mendapat fasilitas, teman-teman. Ya, jadi yang tidak mendapat fasilitas tidak perlu dimasukkan di laporan realisasi gitu ya. Jadi misal perusahaan punya 20 karyawan misal, tapi yang mendapatkan fasilitas cuman 2 orang katakan. Ya berarti di sini cuman diisi 2 ya. Jumlah pegawai yang berhak menerima fasilitas ini 2. Kemudian jumlah penghasilan bruto berapa? Jadi jumlah penghasilan bruto dari kedua orang ini tuh berapa sih? Misal nih, saya kasih contoh gampangnya 14 juta deh. Anggap masing-masing gajinya 7 juta gitu ya. Dan jumlah PPh 21 dari kedua orang ini berapa gitu ya. Jadi misal masing-masing 200.000 deh. Saya kasih contoh berarti 400.000. Nah, seperti ini aja contohnya, teman-teman. Ya, tinggal dilengkapi seperti itu. Kemudian fasilitas PPh 21 DTP ya, ini yang agak detail. Karena di sini ceritanya kita melengkapi 2 orang itu siapa sebenarnya ya. Jadi 1 2. Misal saya kasih contoh si A gitu ya, dan si B ya. Jadi tinggal diisikan NPWP-nya berapa, kemudian isikan juga NIK-nya. NIK ini apa, nomor KTP atau nomor induk kependudukan ya. Ini juga diisikan. Jadi pakai format number ya, teman-teman. Jadi kayak misal NPWP ini tidak perlu, kalau umumnya kalau di perpajakan gitu ya, NPWP ini kan ada strip itu tidak usah, itu dihilangi aja. Jadi kosongan seperti ini, teman-teman ya. Kemudian penghasilan bruto berapa, ini sesuai yang tadi direkap, teman-teman. Direkap tadi kan saya ambil contoh masing-masing 7 juta ya. Jadi 7 juta 21 masing-masing 200. Jadi 400. Jadi ceritanya penghasilan bruto ini harus sama dengan rekap di sini. Ya, dan PPh 21 DTP juga harus sama dengan rekap yang di kolom rekap. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau sudah tinggal disimpan seperti itu. Ya, kemudian kita balik lagi ke kolom pelaporan realisasi, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa pilih masa pajak ya. Masa pajak ini saya ambil contoh karena sekarang Mei, berarti lapor April gitu ya, tinggal pilih April. Kemudian file upload. Nah, tapi sebelum itu ya, di sini di petunjuk ini ada contoh penamaan file ya. Jadi rupanya, teman-teman, file yang ini itu tidak boleh dinamai seperti ini. Jadi DJP menetapkan format baku ya. Jadi dikasih nama itu digit NPWP gitu ya. Kemudian ada 2 digit masa pajak awal dan 2 digit masa pajak akhir. Kemudian 4 digit tahun pajak. Kemudian 2 digit kode pelaporan realisasi dan 2 digit kode pembetulan ya. Langsung saya kasih contoh deh. Ini anggap NPWP perusahaan ya. Jadi penamaannya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini NPWP-nya. Terus underscore nih 2 digit masa pajak awal dan 2 digit masa pajak akhir. Jadi underscore 0404. Nah, ini kan masa pajaknya ceritanya ya.
Kemudian 4 digit tahun pajak. Nah, ini underscore lagi berarti kan 20 karena 4 digit ya. Kemudian 2 digit kode pelaporan realisasi. Nah, di sini ada keterangan kode pelaporan realisasi PPh 21 ini kodenya 02, teman-teman ya. Jadi ini underscore lagi 02. Nah, yang terakhir 2 digit kode pembetulan ke berapa ya. Kalau SPT laporan realisasi normal itu 00, kalau pembetulan 1 01, 2 02 dan seterusnya. Jadi karena ini normal maka underscore lagi 00. Gini teman-teman ya. Jadi penamaannya NPWP, masa pajak awal, masa pajak akhir, tahun pajak, kode pelaporan realisasi, sama kode pembetulannya, kode pelaporan pajaknya, normal atau pembetulannya gitu. Kemudian ini tinggal dipilih file teman-teman ya, tinggal dipilih file, terus file yang tadi itu tinggal dimasukkan. Saya tadi simpan di saya simpan di sini. Oke, nah ini tinggal disubmit. Nah, tinggal disubmit teman-teman. Ini karena saya sudah lapor, jadi saya nggak submit ya. Jadi ini nanti ceritanya kalau sudah disubmit, nanti teman-teman akan mendapatkan bukti pelaporan. Gitu. Teman-teman nanti akan mendapatkan bukti pelaporannya. Jadi yang menyatakan bahwa pelaporan realisasi insentif PPh 21 masa sekian sudah dilakukan. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah sampai situ berarti teman-teman sudah berhasil melaporkan realisasi PPh 21-nya gitu ya. Nah, nanti tinggal berlanjut di masa Mei dilaporkan Juni dilaporkan Juli dan seterusnya sampai masa September dilaporkan terakhir di bulan Oktober. Gitu teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin masih bingung, baik itu cara mengajukan insentifnya seperti apa, ataupun cara lapor realisasinya seperti apa, maupun bingung ketentuan-ketentuan PPh 21-nya seperti apa. Jadi di video ini tadi sudah banyak saya bahas gitu ya. Seandainya teman-teman ada yang masih bingung bisa langsung tulis di kolom komen kali ya, atau bisa kontak kami di web kami di consulting.id gitu ya, atau kontak Instagram kami juga boleh gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video-video YouTube kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman seandainya video ini bermanfaat ya. Thank you. Nantikan video-video saya selanjutnya. Nextnya saya akan bahas mengenai realisasi terkait PPh final ya. Nantikan video saya berikutnya. Thank you.